Saya matiin lampu, baru juga 10 menitan saya udah mau, istilahnya itu udah mau tidur itu. Antara sadar dan gak sadar, tiba-tiba ada yang berdiri di pinggir lemari itu. Nah, kirain saya nenek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uzi Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah mistisnya nih. Jauh-jauh saya undang nih dari Amerika Kubukan. Boleh kenalan dulu nih Bro Budi, nah, sedikit aja ceritanya. Maksudnya cerita langsung kita atau gimana? Sedikit ceritanya, intinya. Oh ya, jadi cerita intinya gini, saya melihat langsung, maksudnya yang namanya makhluk gaib itu entah jin ataupun hantu, yang jelas saya itu benar-benar saya ngalamin diri saya sendiri, bukan orang lain, bukan cerita. Jadi saya sangat percaya dengan hal yang gaib karena mungkin di agama saya sendiri juga kan namanya gaib itu kan ada. Nah saya itu ngalamin sampai sekarang, saya jadi nggak bisa dilupakan lah masalah itu. Luar biasa ya cerita pengalaman pribadi nih dari Bro Budi nih. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi sahabat The Myth Official jangan lupa untuk subscribe, comment, and like agar channel kami terus berkembang ya. Bagi sahabat channel The Myth Official yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa nonton ceritanya dari awal sampai akhir, jangan skip ya. Oke, kita masuk aja langsung ke ceritanya ya. Bob Budi, bisa diceritain? Boleh. Jadi yang seperti saya ceritakan dari awal itu kejadian tahun 2009. Kejadian udah lama tapi saya nggak bisa lupa. Waktu itu zaman-zamannya saya suka nongkrong malam, biasa anak muda lah. Biasa kalau pulang kan jam 2, jam 3 baru pulang kan. Yang namanya orang tua itu pasti udah dikunci rumah duluan. Nah, yang jadi pelarian saya itu ke rumah nenek. Oh, nah gitu. ini kejadian juga di rumah nenek. Kejadiannya di rumah nenek ya? Di rumah nenek. Karena saya pulangnya malam kan, seingat saya waktu itu saya pulang sekitar jam 1:30-an lah. Saya masih ingat. Nongkrong aja gitu ya? Ya biasa kumpul sama teman. Nah, habis itu kan pulang. Nah, kebetulan karena rumah orang tua dikunci lah, ikutlah tidur di rumah nenek itu. Nah, 1:30 itu pulang ke rumah nenek. Biasa dibuka pintu. Jauh rumah orang tua sama rumah nenek? Enggak sih, lumayan. Kalau dari berapa blok ya, kalau ada sekitar 8 blok lah, 8 rumah lah, kalau 8 rumah ya. Cuman kalau pulang ke rumah nggak dibukain nggak ya? dibukain ya, itu kan udah jadi kebiasaan juga sih. Pasti kalau yang punya nenek, maksudnya yang deketan rumahnya, kalau rumah orang tua nggak dibuka kunci, biasa yang suka pulang malam pasti larinya ke rumah nenek. Biasa ya. Itu kalau anak muda kan. Anak muda ya. Nah, singkat cerita, saya itu dibukain pintu sama nenek saya. Kalau yang namanya nenek kan gampang itu bangunnya ya, kalau kita bangunin diketok-ketok juga. Nah, masuk biasa seperti biasa, nggak ada, awal-awalnya mah nggak ada firasat yang aneh, Nah, terus waktu mau tidur, saya kan biasa tidur di kursi kalau di rumah nenek. Kalau nenek kamar di ujung. Jadi posisi rumahnya itu, kalau rumah zaman dulu itu kan kayak kalau ngegeblang itu apa sih bahasa Indonesianya? Jadi kalau kamar itu berjejer kan, jadi nggak di siku-siku kayak gitu, cuman kehalang sama ngeblong aja ya? Sama lemari. Sama lemari. Nah, kehalang sama lemari. Nah, saya lagi santai aja di kursi teh, udah mulai mau ngantuk. Biasa kan saya kalau tidur lampu dimatiin tuh, saya matiin lampu. Baru juga 10 menitan saya udah mau, istilahnya tuh udah mau tidur itu. Antara sadar dan gak sadar, tiba-tiba ada yang berdiri di pinggir lemari itu. Oh gitu. Kirain saya nenek saya, karena kalau lihat dari wujudnya kan saya tahu percis wujud nenek saya, maksudnya dari postur tubuh lah istilahnya. Sama percis kayak nenek saya. Saya panggil gitu? Tuh, iya ngeliatin. Kok kenapa ini nenek saya malah liatin? Kata saya kan, ini saya mau tidur, kata saya tanya, kenapa malah ngeliatin? Saya yang saya nggak bisa lupa itu, dia kayak menyeringai itu, kalau
apa sih senyum tipis kayak gitu. Nenek-nenek gitu ya, Meskipun dalam kebayang ya. kegelapan kan jadi nggak terlalu gelap kan mas, maksudnya ada cahaya dari lampu belakang kan. Ya. Nah, cuman saya keliatin kurang jelas karena posisi apalagi kan posisinya agak jauh juga kan. Cuman kalau untuk posisi kalau kita kan kalau lihat orang tersenyum meskipun agak ramah-ramah juga ketahuan kan maksudnya gimmick mukanya kan. Nah, Nyeringai gini ya. saya tanya malah senyum. Kan saya kaget. Cuman berdiri aja kan. Saya mau samperin tapi saya nggak bisa gerak itu posisi. Kok kerasa berat kan. Nah, baru di situ bulu kuduk saya berdiri. Semuanya ya. Pokoknya pirasat yang nggak enaknya datang lah. Iya. Wah, saya merem sambil baca ya. Baca tanpa sadar. Tahu-tahu saya udah ketiduran. Nah, Tapi mukanya jelas itu. Neneknya Nggak. atau cuma kelihatan ketawanya aja? jadi gini, kalau si muka sih nggak jelas persis, namanya juga kan dimatiin, cuman ada cahaya dari lampu belakang. Cuman kalau posisi untuk senyum meskipun agak remang-remang kan kelihatan tuh, kelihatan. Serem ya? Jadi kayak yang kesini gelap, kesini agak terang dikit, Iya. gini kan kelihatan ngeringainya. Nah itu yang masih saya ingat. Ngeri juga ya. Ini Tapi pakaiannya sama persis nenek. dari postur, kalau pakaian kan nggak jelas namanya gelap kan, cuman posturnya sama persis. Saya positif thinking aja ya pagi-paginya, maksudnya bangun kan ceritanya pagi-pagi. Nah saya cerita sama nenek saya, saya kan, nek semalam kok dipanggil sama saya, malah senyum, malah itu lagi ngapain di pinggir lemari gitu. Nah, saya kan kaget kan, nah kan semalam kan nenek emang udah masuk kamar, nggak keluar lagi, keluar subuh. Nah mulai nggak enak kan firasat. Nah saya maksudnya masih oke lah, masih biasa. Ini bener apa antara nyata dan nggak nyata kan ceritanya. Nah yang bikin paling tuh nggak enak nih ceritanya. Merinding ya? Paling merinding. Merinding juga kalau Itu ceritanya. udah lewat berapa bulan gitu ya. Nah, ini hampir sama percis, ini saya sengaja maksudnya tidur lagi di rumah nenek. Setelah kejadian itu Maksudnya udah berapa bulan ngeberaniin lah diri gitu ya? Karena saya masih belum, maksudnya masih belum yakin istilahnya, masih belum yakin itu tuh bener enggak ada penghuninya atau gimana kan. Entah itu jin ataupun hantu. Nah ceritanya saya tidur lagi waktu itu, karena posisi di rumah saya kan kalau lagi teleponan sama pacar kan suka ada yang ganggu tuh. Kalau di rumah nenek kan sepi, cuma nenek sedikit. Kalau zaman dulu kan belum ada WA, belum ada. Telepon biasa yang paket malam, telepon yang bisa berjam-jam. Saya kan teleponan sama pacar lah dulu teh ceritanya. Sampai ketiduran. Tapi posisi si HP masih nyala. Jadi si pacar saya tidur. Nah, antara saya nggak sadar, saya sadar dan nggak sadar, maaf ya. Saya ada yang ngejambak nih. Oh gitu. Ada yang ngejambak. Asli ini. Lagi tidur ada yang ngejambak. Tapi seingat saya itu dalam pikiran ini mah pasti mimpi kata saya. Kalau istilah bahasa Sunda mah pasti erup-erup deh. Kalau bahasa kayak gitulah, kayak erup-erup kayak gitu kan. Pikiran saya kayak gitu kan. Saya tahu persis di dalam pikiran saya itu yang ngejambak itu nenek-nenek. Kelihatan nenek-nenek kelihatan dari, nah karena dijambak gini saya kan sempat lihat ke belakang tuh ya. Nenek sama persis senyumnya juga. Oh gitu. Menyeringai kayak yang apa sih namanya tuh, sampai tuh saya duduk juga. Kayak yang ini apa sih? Kayak yang seneng gitu. Lihat saya kesakitan teh. Dijambak kan saya teh. Pikir saya ini pasti saya dalam mimpi, tapi saya susah bergerak. Wah ini mas saya kena erup-erup kata saya teh ya. Saya teh sebisa mungkin saya baca surat-surat yang saya hafal kan ya, baca surat. Susah saya gerak. Nah udah beberapa menit kemudian, mungkin nggak tahu setengah jam, nggak tahu seperempat jam, saya kurang tahu jelas ya itu mah. Nah saya baru bisa gerak. Saya bangun kan, wah ini mah cuma mimpi, berarti saya barusan erup-erup. Posisi HP masih nyala. Saya telepon pacar saya. Nah yang aneh itu karena posisi mimpi tapi benar-benar sakit itu. Kepala saya dijambak bener ya? Bener-bener sakit. Dijambak gini? Iya, maksudnya kalau mimpi kan sakitnya nggak bakal dibawa ke dunia nyata kan? Tapi ini pas saya bangun bener-bener kerasa yang habis dijambak kayak gimana tuh kayak dijambak.
Kalau dulu kan rambut saya agak gondrongan, nggak kayak sekarang. Dulu mah biasa zaman-zaman agak digondrong harus keluar Rock and sekolah. roll ya. Dengan band gitu ya. Nah gitu lah. Di jam kerasa banget itu. Sampai paginya sampai kerasa lah istilahnya, sampai kerasa. Rasanya di jambak kayak gimana sih yang keras gitu. Nah, itu kejadian itu nyata bener-bener. Tapi jelas banget pas ketawanya gitu, bentuk Jelas, mukanya, jelas. rambutnya, Mimiknya, pakaiannya. nenek-nenek jelas nenek, cuman enggak apa sih, enggak mirip nenek saya, cuman beda. posturnya sama. Nah, ternyata yang ngalamin seperti ini bukan cuman saya. Yang makin saya yakin itu ternyata yang ngalamin ini bukan cuman saya. Gitu. Jadi ada cerita saudara saya juga sama. Di rumah nenek ini ya. Sama. Apalagi saudara saya mah jelas banget liatnya, cuman posisinya ngebelakangin. Biasa kan kalau hal-hal yang gaib itu katanya kalau di tempat terang itu nggak suka bertatap muka katanya. Saya juga nggak tahu, tapi itu yang dialami saudara saya. Tapi itu di tempat terang gitu sama saudaranya. Iya, jadi posisinya di apa sih, di dapur gitu. Jadi boleh saya ceritain ini? Boleh. Jadi kenapa saya yakin itu adalah penunggu, mungkin itu yang disebut penunggu rumah ya. Penunggu rumah mungkin kalau menurut orang tua dulu kan emang di setiap rumah, apalagi rumah yang jarang dihuni itu pasti suka ada penunggunya. Itu saya semakin yakin kayak gitu. Biasanya katanya yang hal-hal yang gaib gitu, yang penunggu rumah itu suka apa sih, nyerupain yang punya rumah kan biasanya ya. Nah itu yang saya alami dan yang saudara saya juga alami. Tapi yang saudara Bro Budi ini rasain itu di lemari itu atau di tempat lain gitu di rumahnya? Enggak, di beda WC posisinya, beda. Beda. Jadi gini ceritanya, itu pas maghrib, biasa kan kalau emak-emak maghrib suka ke air. Biasa suka istilah bebersih lah kalau bahasa Sunda mah, suka sebelum wudhu teh kan kalau emak-emak. Di saudara saya itu posisi dari kamar mau menuju ke air. Nah pas di dapur ketemulah si nenek saya. Dia lagi ngebelakangin, nggak tahu ngiris atau apa. Ditanya lah sama saudara saya teh, ini lagi ngapain, bukannya ke air kata saudara saya teh. Nggak jawab, cuma diam aja gitu ya. Diam aja. Nah karena dirasa saudara saya dicuekin, ya udahlah ke air duluan. Nah pas mau ke air ketemu sama nenek saya yang aslinya. Nggak kaget gimana? Lah yang di dapur itu siapa tadi kata ini teh. Kata saudara saya teh. Kata saudara saya yang di dapur itu siapa? Emang kata nenek saya teh yang di dapur emang gimana? Iya tadi kan nenek ada di dapur katanya. Ngapain? Enggak, dari tadi juga di air. Nah, sampai kabur itu saudara saya ya ke rumah saya. Iya kebayang ya. Kebayang pada jam bersamaan gitu ya ngelihat satu sosok yang lain, satu sosok mungkin yang asli. lebih ke cerita-cerita yang kayak di sinetron, kayak di film-film, maksudnya film hantu itu. Tapi emang benar itu kejadian nyata itu. Emang itu kejadian nyata. Jin mungkin ya, jin yang menyerupai. Wallahu alam sih antara jin atau makhluk gaib atau hantu gimana. Tapi yang jelas sampai sekarang rumahnya masih kosong. Jadi kebetulan nenek saya kan udah sepuh juga ya. Jadi daripada dibiarin di rumahnya sendiri, apalagi kena hal-hal yang kayak gitu, mungkin bisa berdampak negatif juga kan. Jadi dibawa ke rumah saudara saya. Gitu berarti. Dan mohon dipotong ini, dan yang lebih yakin itu keluarga saya sempat bawa orang pintar kayak gitu. Gitu. Buat ngelihat situasi di rumah itu, dan ternyata itu emang benar ada penghuninya. Penghuni jin yang menjaga atau memang udah lama katanya di situ. Jadi sebelum dibangun rumah itu juga dia memang udah tempatnya sudah, makanya mau istilahnya kan kalau orang yang pintar itu bisa memindahkan kan, menempatkan ke tempat yang semestinya ibaratnya kan. Nah itu nggak mau, persyaratnya berat. Makanya daripada gitu udah dibiarin sekarang. Sampai sekarang kosong ya. Iya. Nggak diapa-apain gitu ya, nggak buat pengajian lah atau gimana. Nggak didemin aja. Udah pernah pengajian juga nggak tahu gimana, katanya malah yang ngajinya nggak sanggup. Mungkin harus yang ilmunya lebih inilah. Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Luar biasa lah itu jinnya. Maksudnya ya nggak tahu jin atau apa ya, yang pasti kan ngeganggu lah ya, apalagi kan sebenarnya orang yang menempati kan sudah saudaranya dari nenek kan, diganggu juga kan ya. Yang ngeri juga lah kalau misalkan langsung berhadapan kayak gini kan, dengan ketawa yang tadi menyeringai kayak gitu ya. Saya masih sampai sekarang masih
masih kebayang-bayang cara tersenyumnya kayak gimana. Senyum yang kayak yang gimana ya, dapat senang gitu kayak gitu. Iya. Kalau nyeritain saya bulu kuduk, sampai saya sekarang nggak bakal lupa sampai sekarang makanya. Makanya dari hal yang gaib, Sani juga tahu lah kalau saya kan suka main ke gunung juga ya. Sebenarnya banyak sih cerita hal-hal yang gaib di gunung juga, apalagi kan saya sering ngecamp, cuman alhamdulillahnya kalau di gunung saya belum pernah ngalamin, malah ngalamin di rumah nenek sendiri ya. Kalau teman saya sih sebenarnya mah banyak, mungkin lain waktu saya ceritain lah. Atau bawa langsung teman saya ke sini buat ceritain. Boleh sih, boleh langsung aja diajak ke sini ya teman-temannya. Kalau Bro Budi juga kalau ada cerita lagi ya boleh lah cerita lagi di sini ya. Gampang ya. Ada lagi nih Bro Budi yang mau diceritain nih? Mungkin untuk malam ini cukup aja. Cukup ya. Sangat luar biasa ya ceritanya, pengalaman yang sangat berharga ya buat Bro Budi nih, sahabat Demit Official nih. Jadiin pengalaman aja ya. Jangan sampai takut ke makhluk-makhluk seperti itulah, karena manusia yang paling sempurna lah. Cukup berdoa aja, kemanapun berada ya berdoa aja. Nggak akan ada, insya Allah nggak ada gangguan makhluk-makhluk seperti itulah. Mungkin segitu aja cerita dari Bro Budi nih. Saya pamit undur diri, saya Ojil Sani dan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.